petik kehidupan. Hatiku menginginkan, aku ini miskin Tuhan, kenyangkanlah jiwaku. Aku tidak punya harta, kosong juga tanganku. Putus mana dari surga, menghiburkan hatiku. Shalom, selamat pagi Amang Inang saudara terkasih. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di surga, puji syukur buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai renungan buat kami di pagi ini. Buka hati pikiran kami, sehingga boleh mengerti akan firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan buat kita hari ini Kamis 28 Agustus 2025. Terambil dari Imamat 26 ayat 5 yang dibacakan anak Huria kita. Harian tanggal 28 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Imamat 26 ayat 5 yang berbunyi, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim membaur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dalam bahasa Batak Didok, jadi tukma partaunan munas yang tiki pardageon saat tutiki panaumunon di parek bue ni anggur buti muse tutiki panaburon. Jadi panganaon muna mah sagu-sagu muna mardadu gusuran dalam masonang-sonang hamu maringgan di tanah munai. Riko firman Tuhan buat kita pagi ini, mengikut Tuhan berat, tetapi ada berkat. Amang Inang saudara terkasih, terus terang tidak mudah hidup dalam kebenaran atau hidup kudus di zaman ini. Apabila banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan di dunia ini, sebagian orang mungkin berpikiran sangat rugi jika dilewatkan begitu saja. Memang untuk hidup benar ada harga yang harus kita bayar. Itulah yang disebut pikul salib. Terkadang ketika mempertahankan hidup benar, menjaga kekudusan, kita malah ditinggalkan teman-teman terdekat kita. Ini bukan lagi hal yang mengejutkan lagi, karena orang lebih memilih hidup menurut keinginannya sendiri dan memuaskan nafsu daripada harus tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mengikut ketetapan Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus dilandasi oleh kesadaran, komitmen, dan kepercayaan. Mengikut aturan Tuhan berarti berjalan bersama Tuhan. Tentu tidak mudah. Ada gangguan, hambatan, tantangan yang harus dihadapi. Namun semua dapat kita hadapi karena kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang menguatkan kita. Amang Inang saudara terkasih, hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup benar bukanlah kerugian, tetapi membawa keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya saat kita masih hidup di dunia ini, terlebih lagi untuk kehidupan yang akan datang.
Harta terindah bagi orang yang takut akan Tuhan adalah anak cucunya akan perkasa di bumi dan mengalami terang dalam gelap, memiliki hati pengasih, iman yang tidak goyah dan tetap teguh, percaya penuh kepada Tuhan. Ada jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada jaminan Allah bagi orang yang takut akan Tuhan. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa ada hubungan sebab akibat dalam hal diberi dan memberi. Singkatnya, kita diberi untuk memberi, kita diberkati untuk memberkati. Ada pesan Tuhan yang penting agar kita memberi, menolong orang lain yang kesusahan, dan untuk itulah kita diberi. Apabila kita memperoleh berkat tetapi tidak mau memberkati, maka itu artinya kita menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus sadar bahwa berkat hanya bisa dimiliki dibarengi dengan kedekatan kepada Tuhan, hidup kudus dan seturut kehendak-Nya. Lalu mengetahui untuk apa itu diberikan. Jadi hiduplah seperti keinginan Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh dengan jujur. Dan ketika Tuhan memberkati kita, pergunakanlah itu untuk memberkati sesama. Mulailah memberi, maka Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Nya, memenuhi lumbung, agar kita bisa memberkati lebih dan lebih lagi. Kita diberi untuk memberi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami supaya kami mau berbagi atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Berdoa kami Tuhan buat semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kami balita, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, perkuliahan dan yang sudah bekerja, baik yang ada bersama kami, juga yang jauh dari keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, jauh dari sakit penyakit dan mara bahaya, jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepadamu, menjadi anak yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Berdoa kami Tuhan buat keluarga lepas keluarga, biarlah Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, dimanapun kami berada, setiap pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Tuhan berkati menjadi sumber kebutuhan bagi kami, dan Tuhan yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang turut campur tangan sehingga kami dapat melaluinya dan kami dapat dimenangkan dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit dan yang masih dalam pemulihan, Tuhan berkati, Kau berikan kesembuhan sehingga boleh beraktivitas dengan sehat. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, sempurnakanlah Bapa di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus yang tunggal. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.